Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Aku harus mengatakannya apapun yang terjadi. Jika saya tidak memberitahu Kapten tentang masalah ini, saya tidak akan bisa tenang seumur hidup ini. Long Hao Shen, yang memahami keseriusan masalah ini, bertanya dengan bingung, apa yang terjadi pada akhirnya? Masalah apa? Lin Xin menundukkan kepalanya, saya tidak melindungi Li Xin dengan baik. Selama perang suci ini, lengannya dipotong oleh musuh. Apa? Long Hao Shen tiba-tiba berdiri dengan kaget. Sorot matanya segera menjadi parah. Baginya, Li Xin tidak kurang dari seorang kakak perempuan yang memiliki hubungan darah. Kembali ke kota Hao Yue, perawatan cermat Li Xin memberinya dukungan moral yang tidak kalah dengan orang tua. Tidak mungkin keterikatan Long Hao Shen pada Li Xin bisa melemah. Li Xin buru-buru berdiri, ini semua di masa lalu, bukankah lengan ini baru saja terhubung kembali? Demi saya, Lin Xin telah banyak menderita selama lebih dari setahun. Hao Shen, jangan salahkan dia, ini sama sekali bukan salahnya. Sambil mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan sisi Lin Xin dan memegang lengan kanannya, bersandar padanya, penuh kehangatan. Melihat mereka, Long Hao Shen segera sampai pada pemahaman. Lin Xin memiliki ekspresi bersalah, kedua matanya memerah, sementara Lin Xin memiliki tampilan yang hangat dan bahagia. Jelas, perasaan mereka terhadap satu sama lain telah membuat rasa cinta di antara mereka berdua. Lin Xin, katakan saja padaku apa yang telah terjadi dengan sangat rinci. Aku juga mendengar bahwa kamu sekarang adalah Kapten Regu Penyihir nomor 1 di kuil penyihir. Tepat ketika Lin Xin ingin mulai berbicara, Li Xin bergegas menjadi yang pertama, biarkan saya memberitahumu segalanya. Jika kamu mendengarkannya, itu pasti akan berakhir sebagai pidato dirinya yang mencoba untuk disalahkan. Dia benar-benar buta dengan cinta. Tidak ada perang tanpa kematian dan terluka. Saat itu, dia sibuk membuat pil di dalam kuil, saat saya berpartisipasi dalam pertahanan benteng pegunungan Tombal, dan dalam satu pertempuran, lengan kakak dipotong oleh musuh. Setelah itu, ia terpasang kembali, tetapi telah kehilangan banyak kelincahannya. Seperti orang gila, Lin Xin kemudian terus bersikeras bahwa dia tidak melindungi kakak dengan baik. Dan kemudian dia berubah, dan melanggar sumpah yang dia buat selama hidupnya, mulai berlatih menggunakan sihir serangan, sambil mengembangkan semua jenis pil untuk mencoba merawat lenganku. Sekarang lengan yang patah ini telah pulih sepenuhnya, dan setelah pelatihan dalam penggunaan sihir serangan, sangat meningkatkan kemampuannya, ia bergabung dalam pertempuran, dan naik pangkat dengan cepat karena kekuatannya sendiri dan kinerja yang luar biasa. Mendapatkan apresiasi dari para petinggi kuil penyihir, dia mengumpulkan perbuatan militer hingga mendapatkan posisi Kapten Regu Penyihir nomor 1. Mendengar keseluruhan cerita Li Xin, baik Long Hao Shen dan Han Yu sangat terkejut, dan Han Yu bertanya, apakah kamu benar-benar belajar sihir serangan saudara narkoba? Cerita Li Xin terdengar sangat sederhana, dan bisa terdengar seperti cerita yang sangat biasa dari sudut pandang orang luar. Tetapi dengan pemahaman Long Hao Shen tentang Lin Xin, dia bisa merasakan bahwa ketika lengan Li Xin telah dipotong tangannya, Lin Xin dia sangat merasa bersalah. Faktanya, alasan mengapa Lin Xin berjanji untuk tidak pernah belajar sihir serangan adalah karena kedua orang tuanya meninggal saat meneliti sihir di masa lalu. Bayangan ini memengaruhinya seperti yang bisa dibayangkan. Tetapi karena luka Li Xin, Lin Xin benar-benar keluar dari bayangan ini. Demi melindungi Li Xin, dia belajar sihir serangan. Saat ini, Long Hao Shen akhirnya santai. Sehingga penyihir yang tidak bisa diandalkan yang tidak bisa menyerang akhirnya menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi seseorang yang mampu melindungi kakak perempuannya dengan baik. Melangkah maju, Long Hao Shen datang di depan Lin Xin. Melihat mata murni Long Hao Shen, detak jantung Lin Xin segera bertambah cepat. Siapapun bisa mengatakan kegugupannya. Li Xin sepertinya ingin terus berbicara, tetapi dihentikan dengan satu gerakan dari Long Hao Shen. Mengangkat kedua tangannya, Long Hao Shen meraih bahu Lin Xin, sudah cukup saudara. Hari-hari ini sangat sulit bagimu. Lin Xin bengong.
Dia biasa membayangkan berkali-kali di masa lalu sikap kaptennya setelah mendengar cerita itu. Tetapi dia tidak membayangkan bahwa dia akan menerima tanggapan ini. Air mata mengalir dari matanya. Selama 2 tahun terakhir, dia hanya membayar terlalu banyak. Kultivasi sihirnya yang panik bahkan sangat mengesankan Tan Wan, yang terkenal sebagai jenius nomor 1 dari generasi muda. Sambil menjaga tingkat kultivasi yang panik, dia meluangkan waktu di luar untuk mengembangkan obat untuk Li Xin. Waktu istirahat sebenarnya yang dia miliki di bawah 2 jam setiap hari. Hanya dengan memanjakan dirinya dalam pelatihan, dia bisa meringankan rasa sakit dan rasa bersalah yang dia miliki. Berkali-kali, dia menghadapi situasi serangan balik dari efek pil yang berbahaya, tetapi meskipun demikian, dia terus memaksakan batasnya. Pada saat ini, kalimat sederhana dari Long Hao Shen itu membuat Lin Xin merasa bahwa semua yang dia investasikan sepadan. Kaptennya tidak menyalahkannya untuk itu. Bos, tekanan besar yang memenuhi dirinya akhirnya ditinggalkan, dan hati tertutup Lin Xin akhirnya terbuka sepenuhnya. Kehilangan suaranya dalam tangisan pahit, emosinya yang terpendam mengamuk seperti semburan gunung. Han Yu ingin maju untuk menghiburnya, tetapi diblokir oleh Li Xin. Dia memahami kondisi mental Lin Xin saat ini dengan sangat jelas. Sekarang dia akhirnya dibebaskan dari masalah emosional ini, membiarkan dia menangis isinya pasti jauh lebih baik daripada menahan sentimen ini kembali ke dalam dirinya. Ledakan emosi Lin Xin berlangsung selama lebih dari 1/4 jam sebelum menenangkan diri. Meskipun matanya menjadi meradang karena menangis, penampilannya jelas jauh lebih lembut, dan hati sanubarinya yang tertekan akhirnya mengendur. Dia tidak memiliki tekanan mental yang begitu besar lagi, tetapi kelelahan yang hebat membuatnya langsung tertidur di pelukan Li Xin. Tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri akhir-akhir ini terlalu banyak. Setelah mengeluarkan semuanya, dia perlu istirahat yang baik untuk membiarkan tubuh dan pikirannya memulihkan keadaan normal. 2 hari kemudian, di benteng pegunungan Tombal, tidak diragukan lagi penyihir mereka. Kuil penyihir memiliki total 10 regu penyihir utama, semuanya terdiri dari 500 orang, semuanya mencapai setidaknya langkah kelima kultivasi. Yang di bawah langkah kelima hanya berfungsi sebagai pasukan cadangan, dan tidak diizinkan untuk bergabung dengan medan perang. Ini adalah tindakan perlindungan yang dipilih kuil penyihir demi membela penyihir dari kultivasi yang lebih rendah. Bagaimanapun, membina seorang penyihir bukanlah hal yang mudah sama sekali, dan mungkin Li Zengzi lain dapat muncul di antara para penyihir dengan peringkat rendah saat ini. Selain 10 regu penyihir utama, mereka memiliki beberapa regu penyihir yang bahkan lebih kuat. Semua regu penyihir utama hanya berspesialisasi dalam satu elemen, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari munculnya bentrokan dasar di medan perang. Bukan karena menjadi yang terkuat di tim, Lin Xin berhasil membedakan dirinya sebagai kapten, tetapi karena pasukan penyihir nomor 1, yang dikenal sebagai tim penyihir api, hanya terdiri dari penyihir kontrol. Bos, kami sudah membakar habis para iblis. Jadi kapan kita akan pergi mencari Yuan? Lin Xin bertanya. Long Hao Shen tersenyum tipis, jangan terburu-buru. Karena kita sudah di benteng pegunungan Tombal, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu dan kemudian setelah beberapa waktu pertempuran kita akan melihat lagi apakah kita benar-benar dapat menemukan beberapa kontribusi untuk membawa bantuan kita ke benteng pegunungan Tombal. Tentu saja, dia punya pemikiran lain saat dia sampai pada keputusan untuk tetap di sini sedikit lebih lama. Kata-kata Long Tianying dan Li Zengzi membuatnya sangat menyadari pentingnya menyatukan 6 kuil besar secara nyata, dan mereka menaruh harapan ini di pundak Long Hao Shen. Untuk bergandengan tangan melawan ancaman iblis, pertama-tama perlu untuk memahami 6 kuil besar. Medan perang jelas merupakan tempat terbaik untuk itu. Benteng pegunungan Tombal kami kebal dari serangan iblis, orang luar seperti Anda tidak perlu melakukan apapun. Suara dingin terdengar dari dekat. Kelompok Long Hao Shen berbalik, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita dikawal oleh puluhan penyihir. Itu adalah Xuan Yuan dan Tan Wan. Tan Wan sedang berjalan di depan dan Xuan Yuan beberapa langkah di belakang. Keduanya sepenuhnya mengenakan pakaian penyihir, samar-samar mengeluarkan beberapa fluktuasi sihir yang kuat.
Melihat mereka, Lin Xin tercengang, tetapi segera menjadi marah padanya, berteriak dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Melihat Lin Xin, Xuan Yuan memiliki ekspresi cemburu yang berbeda. Ekspresi Tan Wan masih aneh, saat dia dengan cepat melirik Lin Xin yang berdiri di samping Li Xin, dengan dingin menyatakan, "Benteng Pegunungan Tombal tidak membutuhkan orang luar." Lin Xin, sebagai kapten regu penyihir nomor 1, kamu masih membawa orang luar ke benteng tanpa persetujuan, masalah ini akan dilaporkan ke kuil. Lin Xin mengerutkan alisnya, menatap Tan Wan dengan tatapan yang jelas rumit, "Nona Wan, mengapa harus kau begitu memusuhi mereka?" Saat sebutan Nona Wan ini keluar, tubuh Tan Wan tampak bergetar, tetapi dia dengan cepat menekan emosinya sendiri. "Kapten Lin, tolong lakukan dirimu dengan bermartabat. Saya adalah kapten dari regu penyihir angin bukan nona biasa. Aku memerintahkanmu untuk segera membawa orang-orang ini keluar dari benteng ini, kalau tidak aku terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengusirmu keluar." Pasukan angin topan bukan milik 10 regu penyihir utama, tetapi merupakan regu penyihir yang secara langsung berada di bawah kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Setelah kultivasi Tan Wan menerobos langkah ke-7, Li Zhengzi menempatkan pasukan yang dibentuk dari penyihir elemen angin ini di bawah komandonya. Dalam hal status, regu angin topan tampak di atas 10 regu utama, yang berarti bahwa Tan Wan adalah perwira atasan Lin Xin. Wajah Lin Xin sangat marah. Long Hao Shen menepuk pundaknya, tersenyum padanya, "Biarlah, Lin Xin. Karena benteng Pegunungan Tombal tidak membutuhkan bantuan kami akan turun untuk saat ini." Mengatakan itu, dia berbalik ke arah Chai Er dan Han Yu, dan berbalik, turun dari benteng. "Tunggu sebentar," kata Tan Wan tiba-tiba. Long Hao Shen berbalik, "Apakah Kapten Tan Wan memanggilku?" Tan Wan mengangguk, penampilannya menjadi sangat tajam, "Sebelum kepala ksatria suci sementara kembali ke jalan benteng Pegunungan Tombal, bagaimana kalau kita mempelajari gaya bertarung satu sama lain? Kalau begitu majulah." Tanpa menunggu Long Hao Shen mulai berbicara, Chai Er menjadi tidak tahan. Ledakan niat membunuh tirani menyapu darinya. Long Hao Shen bisa terus bertahan, tapi dia tidak bisa. Jika seseorang tetap sombong, Chai Er harus marah cepat atau lambat. Di depan niat membunuh yang dilepaskan oleh Chai Er, ekspresi wajah kerumunan penyihir segera berubah. Di luar Tan Wan dan Xuan Yuan, mereka semua jatuh ke tanah dan hanya nyaris tidak berhasil menahan serangan niat membunuhnya dengan buru-buru merangsang energi spiritual mereka. Tan Wan dan Xuan Yuan juga tampak gelisah. Xuan Yuan telah melihat sebelumnya bagaimana Chai Er membuka segelnya, dan lebih baik, tetapi Tan Wan sangat terkejut. Niat membunuh dari Chai Er membeku, tirani tak tertandingi. Sebelum dia menggunakannya, itu membutuhkan tingkat pelatihan dan kultivasi yang cukup besar. Long Hao Shen menekan bahu Chai Er, "Lupakan saja. 6 kuil besar adalah keluarga yang sama. Kekuatan kita harus difokuskan pada musuh dan bukan untuk pertempuran satu sama lain. Ayo pergi." Mengatakan itu, dia menarik Chai Er untuk berbalik dan turun dari benteng. Li Xin menatap Tan Wan dalam-dalam, dan mengikuti kru Long Hao Shen keluar. Lin Xin tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, menatap Tan Wan dengan keganasan. Selain itu, Xuan Yuan mencibir, "Lin Xin, jangan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Jika tidak, kami akan menuduh Anda melakukan pelanggaran. Keluar dari sini, apakah ini rumahmu?" Kemarahan Lin Xin yang tertahan hampir seketika dibakar. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar melawan Tan Wan, tetapi Xuan Yuan tidak membuatnya takut sedikit pun. Xuan Yuan juga tidak memiliki temperamen yang baik, dan menjadi marah pada Lin Xin. Menunjuk dengan tongkat putih di tangannya, dia membentuk panah cahaya dan menembakkannya ke Lin Xin. Lin Xin memiliki ekspresi jijik. Matanya berbinar dengan cahaya biru, dan tubuhnya segera bergelombang dengan riak berair. Pada jarak 2 meter, panah cahaya itu langsung membusuk, dan segera, teriakan Phoenix yang tajam naik di atas Lin Xin. Api biru yang kuat meledak dari tubuhnya, naik ke udara di sekitarnya. Di atas Lin Xin memadatkan bentuk Phoenix, menghadap Xuan Yuan. Matanya juga meledak dengan niat membunuh yang bermuka masam, sudah penuh dengan roh pembunuh.
Cukup, berhenti. Tan Wan berteriak marah, berdiri di tengah keduanya sebelum berbalik ke arah Xuan Yuan, kita akan pergi. Mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Baik Xuan Yuan maupun Lin Xin tidak dapat menanggapi Tan Wan. Saat Tan Wan melihat dalam-dalam pada api yang naik di sekitar Lin Xin, matanya berbinar karena marah. Setelah mendengus, dia berbalik dan pergi. Api biru perlahan menghilang, saat Lin Xin dengan penuh kebencian menamparkan udara, saat nyala api menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Li Xin mengikuti mereka pergi, Hao Shen. Aku baik-baik saja kak. Long Hao Shen secara alami mengerti bahwa Li Xin ingin menghiburnya. Li Xin menghela nafas lalu berkata, ngomong-ngomong, banyak hal telah dipersulit bagi Lin Xin. Kontradiksinya dengan Tan Wan dan Xuan Yuan sangat terkait dengan kakak. Long Hao Shen memiliki pandangan yang cukup ingin tahu. Saya menemukan Lin Xin cukup menghormati Tan Wan, tetapi dia masih bersikeras untuk mengkritiknya. Hanya 2 hari yang lalu, Long Hao Shen telah bertemu dengan kepala Li Zhengzi sebagai kepala ksatria suci sementara dari kuil ksatria. Bahkan dengan identitas Tan Wan di kuil penyihir, tidak mungkin dia begitu tidak sopan terhadapnya. Long Hao Shen memperhatikan sebelumnya bahwa ketika Tan Wan berbicara kepada mereka, tatapannya terfokus pada Lin Xin dari awal hingga akhir. Kemarahan itu tampaknya jelas terkait dengan Lin Xin. Mereka sepertinya hanya menjadi target yang kemarahannya akan disingkirkan. Li Xin menjawab, masalah ini karena lahir dari kesalahpahaman. Ketika dia masih muda, Lin Xin dulu tinggal di benteng pegunungan Tombal, dan Tan Wan beberapa tahun lebih tua. Dia dulu selalu memanggilnya Nona Wan, dan sejak dia masih muda, dia selalu merawatnya dengan baik dan memperlakukannya dengan baik. Lin Xin telah kehilangan orang tuanya sangat muda, dia menjadi sangat dekat dengan Tan Wan. Tapi keduanya memiliki perbedaan usia dan Lin Xin telah bersumpah untuk tidak menggunakan sihir untuk serangan. Meskipun Tan Wan berulang kali mencoba meyakinkannya, dia masih tetap teguh dalam sumpahnya. Namun pertunangan Tan Wan dan Xuan Yuan sudah melukai perasaan Lin Xin. Setelah itu, kakek Lin Xin dipindahkan ke kota suci. Awalnya, Lin Xin tidak berencana untuk mengikuti kakeknya ke sana, tetapi pertunangan antara Tan Wan dan Xuan Yuan membuatnya terluka parah, dan setelah meninggalkan surat untuknya, dia mengikuti kakeknya ke kota suci. Kemudian mereka tidak memiliki kontak untuk waktu yang sangat lama. Dalam surat itu, Lin Xin memberitahunya tentang perasaannya, yang bisa dikatakan demi membebaskan dirinya sendiri. Setelah mencapai kota suci, dia mencurahkan usahanya untuk penelitian pengobatan sihir, dan secara bertahap melepaskan perasaan ini. Setelah itu, dia berpapasan denganmu dan menjadi pemburu iblis. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Tan Wan melihat surat itu, dia juga mengetahui tentang perasaan batinnya sendiri, bahwa dia juga jatuh cinta pada Lin Xin. Untuk alasan ini, dia meminta kepala kuil Li Zhengzi untuk muncul secara pribadi, demi membatalkan jadwal pernikahan mereka. Tetapi karena kepekaan yang berlebihan dari masalah ini, kepala kuil Li membuatnya berkultivasi dalam pengasingan. Pertama, itu demi kultivasinya, dan kemudian untuk menghindari mengeksposnya ke jantung perjuangan opini publik. Setelah kultivasi terpencil Tan Wan berakhir dan ketika dia datang untuk mencari Lin Xin, dia sudah menjadi pemburu iblis, dan pergi menjalankan misi bersamamu. Begitulah masalah ini berakhir, dan ketika mereka bertemu lagi di pegunungan Tombal, Lin Xin sudah menjalin hubungan dengan kakak. Mendengar cerita Li Xin, mereka bertiga saling memandang, dan Han Yu mengungkapkan dengan sangat aneh, ini masalah kebencian yang lahir dari cinta. Li Xin tersenyum pahit, bisa dianggap begitu. Karena alasan itu, saya menemukan Tan Wan sangat menyedihkan. Tidak peduli apa itu tentang dia, Lin Xin dan saya telah bersabar mungkin. Ternyata setelah kami kembali ke benteng pegunungan Tombal, semua orang mengetahui tentang kesalahpahaman itu. Bagaimanapun, Lin Xin dan saya telah berpikir bahwa dia sudah menikah dengan Xuan Yuan pada saat kami berkencan. Masalah ini adalah kombinasi aneh dari faktor-faktor di mana tidak ada yang bisa disalahkan. Pada awalnya, Tan Wan masih memiliki sikap yang baik terhadap kami, tetapi setelah Lin Xin memutuskan untuk berlatih sihir serangan demi kakak, sikap Tan Wan berubah drastis,
mengeluarkannya kapanpun memungkinkan. Dan selanjutnya, dia tampaknya percaya bahwa fakta bahwa dia tidak bisa berakhir bersama dengan Lin Xin terkait dengan pasukan pemburu iblis. Kalian semua adalah anggota tim Lin Xin, jadi sikapnya sebelumnya seharusnya karena alasan itu. Han Yu tersenyum pahit, jadi kami dengan polosnya terjebak dalam bencana seperti ini. Long Hao Shen bereaksi, tanggapan yang diterima perasaan Tan Wan membuatnya cukup menyedihkan. Saya berharap di masa depan ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Li Xin menjawab, saya khawatir ini akan sangat sulit. Perasaannya pada Lin Xin tidak bisa dihilangkan dengan mudah, kecuali kakak pergi. Tapi Lin Xin telah memberikan banyak hal pada kakak, dan kakak pun sudah lama menyerahkan hati kakak pada Lin Xin. Mencapai titik ini, ksatria wanita yang gagah berani dan tampak tangguh tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Setelah melalui begitu banyak hal, dia menjadi sangat mencintai Lin Xin. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh tindakan seorang pria yang meninggalkan sesuatu yang telah dia dedikasikan selama bertahun-tahun dalam hidupnya, hanya demi satu gadis. Hidupnya, hanya demi satu gadis.